Hai teman, sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Mau lihat ya? Sejarah pertama pria Batak menikahi putri Jawa. Ternyata hubungan antara Batak dan Jawa sudah dibangun dari sejak dulu kala, di saat zaman kerajaan Majapahit saat berada di tanah Batak, dan pertama kali sejarah orang Batak menikahi putri Jawa. Dikisahkan pada saat itu, pasukan dari kerajaan Majapahit mengalami kekalahan pahit di Selat Malaka, dan pada akhirnya melalui Sungai Barumu, mereka menyelamatkan diri ke daratan Sumatera sampai ke suatu daerah di Portibi, Tapanuli Selatan. Di sana mereka dicegat oleh masyarakat setempat, sehingga mereka melanjutkan pelarian ke arah utara menuju Tapanuli hingga sampai ke Bukit Dolok Tolong di Tapahan, Kabupaten Toba. Ketika sampai di Dolok Tolong, mereka bertemu dengan raja di daerah tersebut dan meminta suaka politik atau perlindungan kepada Tuan Sorbadi Banua yang saat itu menjadi raja di daerah Dolok Tolong dan sekitarnya. Hal ini dibenarkan oleh almarhum Sahala Simanjuntak semasa hidupnya, salah satu pemerhati dan budaya asal Balige. Tuan Sorbadi Banua adalah putra ketiga dari Tuan Sori Mangaraja dari istri ketiganya. Kalau ditarik dari umur Tuan Sorbadi Banua saat itu, kemungkinan sekitar tahun 1450-an, di mana Raja Majapahit saat itu adalah Wikramawardhana Raja Suhita dan Raja Kertawijaya. Pasukan Majapahit yang datang ke tanah Batak ini dipimpin oleh seorang pangeran dan juga seorang putri Majapahit yang bernama Siboru Basopaet, dan setelah hubungan antara Pangeran Majapahit dan Tuan Sorbadi Banua terjalin baik, pada akhirnya Siboru Basopaet ini dipersunting Tuan Sorbadi Banua untuk menjadi istri kedua dan tinggal bersama Tuan Sorbadi Banua. Namun sebelumnya Tuan Sorbadi Banua telah mempunyai istri Boru Saribu Raja. Dari Boru Saribu Raja, Tuan Sorbadi Banua mempunyai 5 orang anak, yaitu yang pertama si Bagot Nipohan, yang kedua si Pait Tua, yang ketiga si Lahi Sabungan, yang keempat si Raja Oloan, dan yang kelima Raja Hutalima. Dan setelah mempersunting Boru Basopaet, Tuan Sorbadi Banua mempunyai 3 orang anak, yaitu si Raja Somba, si Raja Sobu, dan Toga Naipospos. Di lereng Dolok Tolong sebelah barat bernama Gala-Gala, disitulah mereka tinggal bersama. Kemudian karena ada konflik antara anak Boru Basopaet dengan si Bagot Nipohan, mereka pun meninggalkan kampung itu pada malam hari menuju Pakodian. Di sana mereka naik solu atau sampan. 1 orang ke arah timur Sigaol, Uluan, dan 2 orang lagi ke arah utara daerah Bakara dan Tipang. Kemudian dari 2 tempat itu, keturunan mereka menyebar ke daerah Humbang dan Silindung. Dolok Tolong menjadi saksi bahwa pasukan Majapahit pernah singgah ke daerah Tapanuli, sehingga saat ini prasasti Dolok Tolong diyakini merupakan bukti utama atas eksistensi orang Majapahit di tanah Batak atau Tapanuli. Menurut Monang Naipospos dari komunitas Permalin disebutkan juga bahwa daerah Dolok Tolong juga disebut Tombak Longo-Longo Sisumbaon, yang diartikan rimba yang menjadi tempat persembahan, atau sampai saat ini masih sering disebut istilah tombak longo-longo yang diceritakan oleh orang tua. Sehingga dapat diyakini pada zaman Majapahit, Dolok Tolong itu merupakan pusat religius kaum animisme dan paganisme Batak.
Namun, bukan tidak mungkin juga kedatangan kerajaan Majapahit sebenarnya sudah ada bentuk kebudayaan di daerah Toba, tetapi hancur akibat peperangan-peperangan setelah masa itu sehingga bukti-bukti sejarahnya hancur. Jajang! Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Mau lihat ya?